Sejarah terbentuknya negara Israel adalah salah satu narasi paling kontroversial dan kompleks dalam sejarah modern, yang melibatkan perpaduan antara aspirasi religius kuno, nasionalisme abad ke-19, dan geopolitik pasca Perang Dunia. Berikut adalah tahapan terbentuknya Israel. 1. Akar ideologi. Munculnya Zionisme akhir abad ke-19. Selama berabad-abad, komunitas Yahudi diaspora tersebar di seluruh dunia. Namun, pada akhir 1800-an, muncul gerakan Zionisme. Sebelum itu, mari kita bahas apa itu Yahudi diaspora. Istilah diaspora Yahudi dari bahasa Yunani yang berarti penyebaran, merujuk pada penyebaran bangsa Yahudi ke seluruh penjuru dunia dari tanah air historis mereka di Levant, Palestina, Israel. Ini adalah salah satu sejarah perpindahan penduduk paling panjang dan paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Diaspora tidak terjadi dalam satu waktu, melainkan melalui beberapa gelombang besar akibat penaklukan oleh imperium-imperium kuno. Pembuangan Asyur 722 SM. Kerajaan Israel Utara ditaklukkan, dan 10 suku Yahudi dibawa pergi, sering disebut sebagai 10 suku yang hilang. Pembuangan Babilonia, 586 SM. Raja Nebukadnezar kedua menghancurkan bait suci pertama di Yerusalem dan membawa kaum elit Yahudi ke Babilonia. Meskipun banyak yang kembali setelah Kores yang Agung, Persia, mengizinkannya, banyak juga yang tetap tinggal di Mesopotamia. Era Romawi 70M dan 135M. Ini adalah titik balik terbesar. Setelah pemberontakan Yahudi melawan Romawi, bait suci kedua dihancurkan. Setelah pemberontakan Bar Kokhba 135M, Kaisar Hadrian mengganti nama wilayah tersebut menjadi Syria Palestina dan melarang orang Yahudi tinggal di Yerusalem, memicu penyebaran besar-besaran ke seluruh wilayah Kekaisaran Romawi Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Kehidupan orang Yahudi di pengasingan penuh dengan kontradiksi. Pencapaian intelektual, meski minoritas, mereka sering memegang peran kunci sebagai pedagang, penasihat keuangan, dan ilmuwan karena penekanan kuat pada literasi, kemampuan membaca teks agama. Ghetto dan persekusi. Di Eropa abad pertengahan, orang Yahudi sering dipaksa tinggal di area terisolasi, ghetto. Mereka sering menjadi sasaran pogrom, pembantaian massal, dan dituduh melakukan fitnah darah atau penyebab wabah penyakit. Emansipasi. Pada abad ke-18 dan 19, gerakan pencerahan di Eropa mulai memberikan hak sipil yang setara kepada orang Yahudi di akhir abad yang memicu asimilasi besar-besaran ke dalam budaya modern dengan kembali ke Zion, Yerusalem. Pasca Holocaust, pembantaian 6 juta orang Yahudi oleh Nazi menjadi katalisator utama migrasi besar-besaran kembali ke Palestina. Pendirian negara Israel 1948. Dengan berdirinya Israel, jutaan orang Yahudi dari Eropa dan negara-negara Arab Mizrahi melakukan aliyah pulang ke tanah air. Kita lanjutkan tahapan terbentuknya Israel. Selama Perang Dunia I, Inggris merebut wilayah Palestina dari Ottoman. Janji Inggris. Pada 1917, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, mengirim surat Deklarasi Balfour yang menyatakan dukungan Inggris bagi pendirian tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Mandat Britania. Setelah perang, Liga Bangsa-Bangsa memberikan hak kepada Inggris untuk memerintah Palestina, mandat Palestina. Selama periode ini, populasi Yahudi meningkat pesat, memicu ketegangan hebat dengan penduduk Arab Palestina yang juga menginginkan kemerdekaan. Genosida terhadap 6 juta orang Yahudi oleh Nazi Jerman, Holocaust, menciptakan simpati internasional yang besar dan desakan kuat agar bangsa Yahudi memiliki tempat perlindungan yang aman. Pemberontakan Inggris, yang terjepit di antara perlawanan kelompok militan Yahudi dan pemberontakan Arab, memutuskan untuk menyerahkan masalah Palestina kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada November tahun 1947, PBB mengusulkan pembagian wilayah Palestina menjadi 2 negara. Negara Yahudi sekitar 55% wilayah. Negara Arab sekitar 45% wilayah.
Yerusalem ditetapkan sebagai wilayah internasional Corpus Separatum. Pihak Yahudi menerima rencana ini. Namun pihak Arab, Palestina dan negara-negara tetangga menolaknya karena menganggapnya tidak adil dan melanggar hak penduduk asli. Pada tanggal 14 Mei tahun 1948, saat mandat Inggris berakhir, David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel. Perang Arab-Israel pertama. Segera setelah proklamasi, 5 negara Arab Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan Lebanon menyerang Israel. Gencatan senjata 1949. Israel memenangkan perang dan justru memperluas wilayahnya melebihi batas rencana PBB, mencakup 78% wilayah Palestina. Nakba, bencana, bagi warga Palestina. Peristiwa ini disebut Nakba, di mana sekitar 700.000 warga Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka, menjadi pengungsi hingga hari ini. Israel terus memperkuat posisinya melalui beberapa perang besar. Perang 6 Hari 1967, Israel merebut tepi barat dan Yerusalem Timur dari Yordania, jalur Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir, serta dataran tinggi Golan dari Suriah. Perjanjian Oslo 1990-an. Upaya perdamaian untuk membentuk solusi dua negara, two-state solution, namun gagal mencapai kesepakatan final mengenai status Yerusalem, pemukiman, dan pengungsi. Hingga tahun 2026, Israel tetap menjadi kekuatan militer dan teknologi utama di Timur Tengah, namun terus menghadapi konflik internal dengan warga Palestina serta ketegangan regional dengan Iran dan kelompok proksinya, seperti Hezbollah dan Hamas. Saat ini, solusi dua negara two-state solution dianggap semakin sulit dicapai karena perluasan pemukiman di tepi barat dan status Yerusalem yang masih diperebutkan secara sengit. Yerusalem sering disebut sebagai kota paling diperebutkan dalam sejarah manusia, karena letaknya yang sakral bagi tiga agama samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Kota ini telah diserbu sebanyak 52 kali, dikepung 23 kali, dan dihancurkan serta dibangun kembali berkali-kali. Berikut adalah kronologi mengapa dan bagaimana Yerusalem diperebutkan. Bagi bangsa Yahudi, Yerusalem adalah jantung identitas mereka. Sekitar tahun 1000 SM, Raja Daud menjadikan Yerusalem ibu kota kerajaannya. Putranya, Sulaiman Solomon, membangun bait suci pertama sebagai tempat tabut perjanjian. Yerusalem sempat jatuh ke tangan Babilonia, yang menghancurkan bait suci pertama kemudian di bawah Persia, Yunani, dan Romawi. Pada tahun 70 M, setelah pemberontakan Yahudi, Romawi menghancurkan bait suci kedua. Yang tersisa hanyalah tembok ratapan, Western Wall, yang hingga kini menjadi tempat paling suci bagi umat Yahudi. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Yerusalem jatuh ke tangan Muslim. Kesucian bagi Islam, Yerusalem adalah kiblat pertama umat Islam sebelum dialihkan ke Mekah. Kota ini sakral karena peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Kubah batu, Dome of the Rock, dibangun di kompleks yang disebut Muslim sebagai Al-Haram Asy-Syarif, Masjid Al-Aqsa, lokasi yang sama di mana bait suci Yahudi pernah berdiri. Eropa meluncurkan perang salib untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan Muslim. Penaklukan tentara salib 1099. Mereka berhasil merebut kota dan membantai banyak penduduk Muslim dan Yahudi di dalamnya. Salahuddin Al-Ayyubi 1187. Pemimpin Muslim legendaris ini merebut kembali Yerusalem dan mengizinkan umat Kristen dan Yahudi untuk tetap tinggal dan beribadah, menunjukkan toleransi yang jarang terjadi di masa itu. Selama 400 tahun, Kekaisaran Ottoman Turki menguasai Yerusalem dan membangun tembok kota yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Setelah Ottoman kalah di Perang Dunia I, Inggris mengambil alih 1917. Disinilah ketegangan modern dimulai ketika imigrasi Yahudi meningkat tajam, memicu persaingan klaim atas kota tersebut antara bangsa Arab dan Yahudi. Perseteruan memuncak seiring berdirinya negara Israel. Yerusalem terbelah dua, bagian barat dikuasai Israel, bagian timur termasuk kota tua dan Al-Aqsa dikuasai Yordania. Israel merebut Yerusalem Timur dari Yordania dan menyatakan seluruh Yerusalem sebagai ibu kota abadi yang tak terbagi. Mayoritas dunia internasional (PBB)
menganggap Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan negara Palestina. Ketegangan tetap tinggi. Akses ke Masjid Al-Aqsa sering menjadi pemicu bentrokan fisik, sementara pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Yerusalem Timur terus berlanjut, membuat kesepakatan damai semakin sulit dicapai. Ketegangan tetap tinggi. Akses ke Masjid Al-Aqsa sering menjadi pemicu bentrokan fisik, sementara pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Yerusalem Timur terus berlanjut, membuat kesepakatan damai semakin sulit dicapai. Inti masalahnya adalah tumpang tindih kesucian. Yahudi menginginkan akses dan kedaulatan di tempat bait suci mereka dulu berdiri. Muslim melindungi Masjid Al-Aqsa sebagai situs tersuci ketiga dalam Islam. Palestina menuntut Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka. Israel menolak membagi kota tersebut kembali. Mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti awal sejarah terbentuknya Israel sampai dengan sekarang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.